Mari kita berdoa. Terima kasih. Biarlah kami terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kami, mempercayai Yesus, kali Yesus selamanya tetap Yesus, karena Engkau juru selamat kami. Allah yang hidup, yang sudah datang kepada kami, orang-orang yang berdosa, sehingga kami boleh menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu sebentar kami akan diberkati dengan firman Tuhan, di mana kami akan merenungkan tentang pribadi dan karya Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita yang hadir. Nah, saya masih melanjutkan, yaitu ini ya, pengakuan iman kita. Yang kedua, yaitu aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang siapakah Kristus, saudara. Nah, ini kesimpulan dari yang kemarin. Ya, ini keunikan. Ya, keunikan. Jadi kalau belum bisa memahami, saudara, mana bisa manusia kemudian Allah, nah itu memang sulit ya. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita ada satu istilah hipostatik ya. Kemarin kita sudah belajar kesatuan hipostatik, yaitu Kristus datang dan mengambil natur manusia dengan tanpa kehilangan natur ilahinya. Kemanusiaannya yang sejati bersatu dengan keilahiannya dalam satu pribadi Kristus untuk selamanya. Jadi kedua natur, kemanusiaan dan kealahan Kristus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa percampuran identitas atau kehilangan identitas masing-masing. Jadi Kristus tetap Allah dan juga manusia, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dua natur yang berbeda dalam satu pribadi untuk selamanya. Nah, ini yang dikatakan Alkitab dan itu yang kita percayai, yang kita akui setiap hari Minggu ya di pengakuan iman rasuli kita. Nah, jadi gambaran sederhananya satu pribadi, dua natur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Nah, jadi Yesus itu manusia, Yesus itu juga Allah. Buktinya apa yang ia katakan hanya dapat dikatakan oleh Allah. Hidup yang ia hidupi adalah hidup yang dari Allah. Apa yang Yesus telah lakukan hanya apa yang dapat dilakukan oleh Allah. Janjinya adalah janji Allah. Nah, ini pada tahun 451 Masehi diteguhkan dalam konsili namanya Kalsedon, menyimpulkan kedua sifat Yesus, yaitu manusia dan kealahannya, dinyatakan bukan suatu percampuran, pembauran, pemisahan atau pembagian. Nah, sekarang kita lihat apa pekerjaan Kristus. Saudara, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal telah menjadi manusia sejati, kemudian mati, hidup kembali atau bangkit, lalu naik ke surga dan akan datang kembali nanti. Nah, ini tidak ada seorang pun yang tahu, meskipun ya banyak yang memprediksi, banyak yang meramalkan ya. Bahkan kemarin ada yang meralat ya, saudara, tanggal berapa itu kemudian gak terjadi, diralat katanya. Ya, memang nggak ada seorang pun yang tahu. Ya, nah apa pekerjaannya? Oke, sebelum masuk ke sana, nah ini satu pengalaman ya, lewat jalan yang apa ini, pegunungan ya, saudara. Saya terus terang ketika di mana itu, ya Gorontalo itu ya, saudara, di satu tempat namanya Marisa. Nah, itu jalannya seperti ini, ya, dijemput di bandara, kemudian ke satu daerah namanya Marisa, itu sekitar 4 jam, hampir 200 km. Nah, jalannya seperti ini, naik turun gunung gitu ya, saudara. Nah, lalu apa kira-kira kalau saya disuruh setir, ya saya akan berkata tidak berani gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama,
saya tidak pernah tahu jalan ke sini. Ini kan yang pertama kali. Lalu yang kedua, nah apalagi naik turun ini kan bahaya, saudara. Kalau setir kita setir mobilnya tidak ahli ya mungkin nggak berani ya, saudara. Bahaya karena sebelah kiri kanan itu jurang. Nah jadi ketika mengendarai di pegunungan, nah ini Tony itu yang jago ya, saudara ya. Saya terus terang nggak berani. Kenapa? Karena itu baru pertama kali. Jadi saya tidak tahu kondisi jalannya seperti apa. Nah sekarang kita lihat, saudara, Kristus. Ya, pekerjaannya dia yang pertama adalah menyelamatkan. Loh kenapa kok dia bisa disebut sebagai juru selamat? Karena jawabannya ini loh. Yesus pernah turun ke dalam kerajaan maut. Nah itu bagian berikutnya ya, saudara. Dia ketika mati dikatakan Alkitab turun ke dalam kerajaan maut. Jadi dia tahu kondisi neraka ya, saudara. Dia tahu ke sana dan Alkitab mengatakan tidak terus ke sana kan. Akhirnya dia bangkit dari antara orang mati. Nah, artinya Yesus sebagai juru selamat ya, artinya dia bisa melepaskan dari hukuman atas dosa warisan ya, sehingga memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia tahu yang namanya kematian karena dia pernah alami, lalu dia juga tahu kondisi kerajaan maut atau neraka itu, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dia bisa menyelamatkan. Juru selamat, berarti dia sudah selamat ya. Tidak mungkin kalau belum selamat jadi juru selamat. Ya, ada istilah juru kunci. Maksudnya yang pegang kunci. Kalau kita masuk ke rumah, ya pintunya masih tertutup, ya kita mesti cari yang punya kunci untuk bisa membukanya. Nah, makanya dia disebut juru kunci, saudara. Nah, Kristus dikatakan sebagai juru selamat. Nah, dia yang sudah punya pengalaman, gitu ya, saudara, pernah mengalami yang namanya maut itu, ya bahkan dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Makanya dia ingin supaya umatnya tidak masuk ke sana dan dia bisa membawa umatnya dari kengerian yang kekal itu. Sebagai juru selamat, ia melepaskan kita dari murka Allah, ketakutan akan maut, kuasa kegelapan dan kematian yang kekal. Nah, dengan cara apa, saudara? Ketika kita mengakui dia adalah anak Allah, dia rela mati dengan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, mati menggantikan kita, memikul dosa kita di atas kayu salib. Nah, ini yang dia sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Kalau saudara baca Roma pasal 3, ya, tidak ada seorang pun yang benar, kata Alkitab. Semua orang telah berbuat dosa, siapapun. Nah, kita lihat dimulai dari tokoh-tokoh Alkitab, ya, dimulai dari Adam dan keturunannya termasuk para nabi, itu dikatakan orang berdosa. Lalu Ibu Maria juga di Lukas 1 ayat 46 sampai 47 dia mengaku Allah juru selamatku, ya, berarti dia belum selamat dan perlu juru selamat. Rasul Paulus juga mengatakan di 1 Timotius 1 ayat 15-16, akulah yang paling berdosa. Nah, lalu tokoh-tokoh dunia pada masa kini juga mereka orang-orang yang berdosa. Lalu saya dan saudara, kita juga termasuk orang yang berdosa. Pertanyaannya, sadarkah? Dan berapa banyak kita membutuhkan yang namanya keselamatan itu, membutuhkan pembebasan kita dari dosa itu. Nah, saya berharap kita semua memahami ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli bagian yang kedua tentang Kristus, saudara, maka kita harus meyakini satu hal, tanpa Kristus kita ini binasa. Ya. Nah, sekarang yang kedua, apa tugasnya? Yesus Kristus sebagai pengudus, artinya menceraikan atau memisahkan kita dari dosa dan mengkhususkan kita untuk mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Makanya Roma pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang
kudus. Gitu ya. Jadi orang Roma itu orang berdosa, tapi ketika percaya pada Kristus, maka Kristus melihat orang berdosa itu menjadi orang yang kudus. Nah, dengan cara apa kita diingatkan kembali? Ia mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai korban yang sempurna, lalu mendiami hati kita untuk menguduskannya. Nah, di dalam kehidupan kita, ini yang kita harus lakukan. Ketika sejak terima Yesus, saya dan saudara itu sudah dikuduskan melalui salib Kristus. Jadi secara status ya, bahwa kita ini sudah orang kudus, orang benar. Sebab kalau tidak, maka kita tidak bisa menghampiri Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus. Saudara. Makanya di dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama itu melalui korban-korban ya, supaya korban itu atau para imam itu boleh membawa umat Israel untuk bertemu dengan Tuhan yang kudus. Tapi dalam perjanjian baru, saudara, melalui salib Kristus, pengorbanan Kristus. Jadi kita bisa menghampiri Tuhan. Bahasa surat Ibrani itu menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ya, tanpa takut lagi, tanpa khawatir nanti dihukum oleh Tuhan. Enggak, karena kita sudah dijadikan orang kudus. Nah, lalu yang kedua, kita sekarang harus terus-menerus hidup dalam kekudusan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini sekarang. Kalau yang bagian pertama karya Tuhan, yang kedua itu kita yang menjalani. Saudara, tetap hidup di dalam kekudusan dengan cara apa? Menjadi anak-anak yang taat dan tidak menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Dan ini terus menerus. Makanya firman Tuhan memerintahkan kuduslah kamu sebab aku kudus, terus menerus, saudara. Ya, kalau kita baca ya dalam hal apa? Pikiran, hati, perkataan, bahkan perbuatan ya, tindakan kita ya sebenarnya harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang taat, saudara. Nah, nanti yang ketiga, ini belum ya, nanti di surga. Di surga itu semuanya adalah kumpulan dari orang-orang kudus. Oke, lalu yang ketiga, menyembuhkan. Jadi Yesus Kristus sebagai tabib surgawi artinya menanggung penyakit kita dan memberikan kesembuhan. Dengan cara bagaimana? Menjadi tabib surgawi bagi kita, mati di kayu salib, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Nah, ini mungkin yang boleh didiskusikan ya, sembuh dari penyakit apa? Apa semua penyakit disembuhkan? Oke, masih adakah di antara kita yang berdoa pada orang sakit memakai kalimat ini? Saudara, percayalah biru-birunya telah menyembuhkan engkau. Nah, biru itu artinya luka ya, luka bekas cambukan. Nah, bagaimana menurut Anda? Oke, nah sebenarnya bukan penyakit fisik ya, tapi penyakit rohani. Dosa di hadapan Tuhan itu seperti penyakit. Nah, penyakit ini tidak ada obatnya kecuali pengorbanan Yesus. Makanya 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi jelas, saudara-saudara, penyakit rohani yang disebut dosa, kejahatan, pemberontakan, itu menurut Yesaya yang dikutip oleh Petrus ya, Yesaya 53 itu. Jadi dosa, kejahatan, pemberontakan itu seperti penyakit. Nah, itu kondisi saya dan saudara dulu sebelum percaya Tuhan.
Makanya perlu percaya Yesus, dan Alkitab berkata oleh biru-birunya kita semua telah menjadi sembuh. Artinya dosa, kejahatan, dan pemberontakan kita diampuninya. Oke, menjadi imam besar saya akan sampaikan bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati kita.